Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Shalom, selamat pagi, selamat Sabat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Maestro yang kami kasihi. Pada pagi hari ini, saya Pendeta Cucu Elia akan bersama-sama dengan saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya beri judul Karunia Kuasa. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, berkenanlah Engkau kepada kami ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun dan membimbing kami sehingga kami mengerti jalan Tuhan dan kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat bersyukur hari ini kita dapat menikmati kehidupan kita dalam keadaan baik dan sehat, sekalipun kita masih dalam situasi pandemi yang kita mendengar sedang meningkat oleh karena virus corona yang disebut dengan jenis Omicron. Baik saudaraku sekalian, mari kita teruskan perenungan firman Tuhan pada buku Wahyu atau kitab Wahyu yang kemarin kita sudah memasuki pasal yang kedua, ada 2 jemaat yang kita bahas, dan sekarang kita masuki 2 jemaat berikutnya, yakni jemaat Pergamus dan Tiatira. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pekabaran kepada jemaat Pergamus dikatakan dalam ayat yang ke-12, dalam pasal 2 kitab Wahyu, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapanmu, di mana iblis diam. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya nama daripada pengirim pesan yang disebutkan pada surat ke Pergamus ini adalah inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Sebagaimana sudah disebutkan di awal dalam pasal yang pertama, bahwa yang mengirimkan pesan adalah Yesus Kristus dengan atribut-atribut yang berbeda-beda. Dan atribut yang dipakai kepada jemaat Pergamus sekarang menggunakan nama pedang yang tajam dan bermata 2. Apa maknanya? Tentu seluruh pekabaran di dalamnya terkait dengan atribut ini. Menariknya, itulah pekabaran yang ditulis melalui hamba Tuhan, Rasul Yohanes ini. Saudaraku, nama Antipas yang disebutkan di dalam ayat yang ke-13 tadi adalah sebuah kata ya dalam bahasa Greka Antipas yang merupakan kependekan dari nama Antipater ya atau Antipatros, artinya sebagai ganti bapaknya. Nah, ada seorang bernama Antipas, memang seorang martir dari sidang jemaat Kristen pada awal di jemaat Pergamus pada abad pertama Masehi. Jadi saudaraku sekalian, memang benar peristiwa-peristiwa terjadi seperti yang dialami oleh Antipas, dialami oleh banyak orang ya di jemaat Pergamus, umat-umat Tuhan di sana, tetapi mereka kuat. Mereka terus berpegang kepada nama Tuhan. Mereka tidak menyangkal imannya. Luar biasa. Jadi jemaat ini mendapatkan pujian yang luar biasa. Ada banyak pujian yang disampaikan kepada jemaat di Pergamus ini. Mari kita lihat ayat yang ke-14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan. Rupanya ada keberatan juga. Walaupun pujiannya banyak. Apa ini? Ya. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berzina.
Saudara, kesesatan yang dibangun oleh para pemimpin yang rakus akan harta dunia dan pemberian yang tidak halal. Hal ini terkait dengan kisah Bileam tentunya. Ya, kisah Bileam adalah kisah yang populer, satu cerita yang sering diceritakan di sebuah kelas anak-anak, ya, sekolah sahabat anak-anak, bagaimana Bileam ini disogok untuk menyerapah orang Israel oleh seorang raja Balak, dan rupanya Bileam tertarik karena upahnya lumayan. Saudaraku sekalian, inilah masalahnya dari Bileam, ya. Dan sering kali dicatut nama ini untuk menunjukkan bahwa ada orang-orang model-model Bileam, ya. Jadi inilah teguran, keberatan daripada jemaat Pergamus, ya, terkait dengan kisah Bileam yang populer ini. Nabi yang didesak melakukan serapah demi kepentingan upah. Wah, saudaraku sekalian, adakah di antara kita, ya, hanya untuk sebuah kepentingan kita bisa menyerapah orang lain, memburuk-burukan demi mendapatkan citra yang baik di antara umat yang lainnya? Wah, ini kita melihat sekarang ini banyak kelompok-kelompok orang, ya, beberapa orang yang mencoba mencari rupiah, ya, dari sebuah kanal dari sosial media yang mencoba menjelek-jelekan kelompok yang lain, dan kemudian dia menonjolkan kelompok yang lainnya untuk mendapatkan keuntungan. Wah, ini luar biasa. Jadi saudaraku sekalian, ini bukan cerita-cerita yang dianggap sebagai sesuatu yang mengada-ada atau dongeng. Memang demikianlah adanya waktu itu dan kini terjadi juga, karena rupanya pekabaran Tuhan selalu relevan setiap saat. Ayat yang ke-15. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Saudaraku, sementara itu ada nama Nikolaus yang untuk kedua kalinya disebut lagi, ya, dengan terang benderang merupakan gambaran sinkretisme atau perpaduan, ya, perpaduan di antara kebenaran dan kekafiran, ya, coba diaduk menjadi sebuah ajaran yang enak dan empuk untuk dinikmati di sebuah gereja yang pada akhirnya melahirkan keturunan-keturunan yang membawa kekafiran di dalamnya. Tuhan menginginkan ajaran yang murni di gerejanya. Tuhan menginginkan ajaran benar-benar yang hanya berasal dari firman Tuhan dan apa yang hanya dikatakan oleh Tuhan, bukan sebuah kegiatan tradisi manusia yang terus-menerus dilakukan, yang mungkin sudah tanggung, sudah kadung dilakukan ada di dalam gereja. Kita harus mampu membuat perubahan-perubahan dalam sebuah gereja, sekiranya itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak, maka kita disebut sebagai pengikut-pengikut Bileam, pengikut-pengikut Nikolaus, karena memang demikianlah teguran Tuhan kepada jemaat Pergamus, dan juga itu adalah teguran buat saudara dan saya. Ayat berikutnya, ayat 16. Sebab itu bertobatlah, kalau itu kenyataannya, ya, kenyataan yang kotor, kenyataan yang mengerikan, yang bisa membawa semakin jauh umat Tuhan dari Tuhan, maka bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Saudaraku, frase ada pedang di mulutku ini tentu saja sesuai dengan pesan pertama atau kalimat pertama dalam perkataan kepada jemaat di Pergamus ini, oleh karena memang atribut yang digunakan oleh si pengirim pesannya adalah kata ini atau frase ini, pedang di mulutku. Artinya sebuah cara Tuhan menunjukkan dirinya sebagai seorang atau figur yang akan menghakimi, dan menghakimi dengan kebenaran yang keluar dari mulutnya. Saudaraku, keterangan ini sangat konsisten memang dari awal pekabarannya, bahwa ia adalah sang pedang yang tajam, dan itu adalah kebenaran firman Allah yang akan memurnikan ajaran dalam gerejanya. Saudaraku, kalau ada sebuah pembaharuan, itu terjadi pembaharuan oleh karena adanya usaha-usaha untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Coba perhatikan cerita-cerita dalam Alkitab, ya, di mana
Alkitab sudah jarang dibuka dan bahkan tidak ditemukan, dan pembaharuan muncul ketika Alkitab itu ditemukan dan dibuka kembali dan dibaca kembali. Dalam sejarah gereja pun demikian. Ketika orang-orang sudah tidak lagi mau membaca firman Tuhan dalam Alkitab yang sesungguhnya, hanya membaca dan tidak mengerti artinya. Tetapi ketika orang mau belajar bahasa aslinya, apa artinya, dan kemudian pembaharuan terjadi, itu sebabnya saudaraku sekalian, pembaharuan dalam gereja selalu diawali oleh karena ada orang-orang dalamnya yang mau menggali kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara di rumah tangga ingin ada pembaharuan, buatlah bahwa penggalian firman Tuhan, belajar firman Tuhan bersama adalah awal daripada pembaharuan di rumah tangga kita. Jadi sangatlah penting saudaraku sekalian untuk menggarisbawahi atau pada poin atau topik ini, berhubung kitab Wahyu ini secara umum menyoroti sikap penyembahan umat Tuhan, ya, kemurnian ajaran daripada umat Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 24, bahwa kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi saudaraku sekalian, kitab Wahyu sesungguhnya sedang mau berbicara kepada kita di akhir zaman ini akan semakin menonjol perebutan antara kuasa kegelapan dan kuasa Tuhan. Siapa yang diperebutkan? Siapa ladang yang diperebutkan adalah saudara dan saya. Apakah kita mau mengikut yang mana? Dan tentunya kita mau mengikut Tuhan. Dan jangan lupa, ya, kalau kita tidak tahu hal yang benar, seringkali rasanya sudah mengikut Tuhan, padahal kita masih jauh dari Tuhan. Itu sebabnya pembaharuan pada kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya adalah hal yang sangat penting. Jadi, saudaraku sekalian, ada frase dari mulutku, ya, yang kita sebutkan tadi menunjukkan makna yang sangat jelas bahwa kebenaran yang murni adalah hidup hanya dari perkataan Allah. Pemeliharaan Tuhan dalam mencukupkan kebutuhan hidup umatnya juga sering menggunakan frase seperti ini, ya, untuk memastikan janji-janji Allah. Sebagai contoh, ya, Yesaya pasal 58 ayat 14 terkait dengan ayat yang mereka yang memelihara kekudusan Sabat, mereka akan mendapatkan sebuah janji, bahkan bukan sebuah, ada 3 janji dalamnya. Salah satu janjinya, ayat yang ke-14, karena saya akan mengutip kata mulut tadi, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, bukan karena berkat Tuhan, bersenang-senang karena Tuhannya. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Ya, berkat yang kedua. Dan berkat yang ketiga, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub. Kita akan diberi makan, ya, oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan, engkau harus percaya sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saudaraku sekalian, kita perlu untuk melihat dan memastikan apa yang kita percayai, apa yang kita lakukan ada sesuai dengan apa yang dikatakan dari mulut Tuhan. Saudaraku, mari kita lanjutkan ayat yang ke-17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Saudaraku, sekali lagi pengharapan disampaikan, ya, di ujung daripada pekabaran kepada jemaat di Pergamus ini disampaikan bahwa umat Tuhan bisa menang, ya, bisa menang, dan ada janji berkat, yakni mana dan batu putih akan diberikan kepada mereka yang mau menang, ya. Kata mana dan batu putih, ya, memang mana biasanya diletakkan di sebuah tempat yang tersembunyi, yakni di tabut bait suci, ya, selama bangsa Israel pergi ke sana kemari. Dan yang kedua adalah batu putih, ya. Keduanya sebetulnya merujuk pada Kristus juga. Sebab mana yang turun dari langit
dan kemudian tadi disimpan di sebuah tabut perjanjian, itu telah dimaknai oleh Kristus sendiri. Kristus sendiri yang menyebutkannya bahwa dirinya lah maknanya itu. Kehadirannya lah yang disebutkan mana itu. Dan barang siapa mau memakannya, mau menerima hidupnya, yakni hidup bersama Kristus, ia akan diberi batu putih. Itu adalah sebuah jaminan bahwa batu dengan bertuliskan nama Kristus adalah jaminan kepemilikan, ya. Biasanya tentu saja kalau ada sebuah batu ataupun mungkin sekedar hiasan, ada tulisan nama di dalamnya, itu menunjukkan kepemilikan, saudaraku sekalian. Dan saya yakin nama itu adalah nama Tuhan kita. Karena memang kita milik Kristus, kita milik Tuhan kita, milik pencipta kita. Bila kita milik Kristus, maka jelaslah Dia akan membela segala persoalan yang kita hadapi. Saudaraku, itulah pekabaran kepada jemaat di Pergamus. Kita akan melaju pada jemaat Tiatira. Dalam ayat 18 dikatakan, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga." Kota ini merupakan kota terkecil dari ketujuh jemaat dan memiliki kuil untuk pemujaan kaisar. Nampaknya tidak terlalu mengganggu sebenarnya. Namun sering persoalan komersil jadi sebuah tantangan tersendiri bagi umat Tuhan. Ya. Tiatira sekalipun kota kecil tetapi sebagai kota industri yang cukup kuat dan punya banyak asosiasi perdagangan. Orang-orang di dalamnya tentu banyak asosiasi perdagangan dengan orang-orang dari kota lainnya. Sehingga salah satu kesulitan bagi pengusaha-pengusaha Kristen yakni terlibat dalam kegiatan makan daging berhala. Sekalipun hal itu tidak menjadi persoalan bagi orang percaya yang kuat imannya, karena sebuah ilah itu tidak mempunyai wujud sebenarnya. Namun demikian, kebiasaan selanjutnya sering masuk pada percabulan. Ini persoalannya. Namun hal ini dianjurkan oleh para pengikut Nikolaus, dan inilah yang ditegur oleh Sang Firman Anak Allah, yang adalah atribut yang digunakan Kristus kepada jemaat di Tiatira ini. "Aku tahu segala pekerjaanmu," ayat 19. "Baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama." Sungguh satu jemaat yang hebat, karena mendapat banyak pujian, bahkan pelayanan yang terakhir jauh lebih hebat, lebih baik. Ayat 20, "Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya." Saudaraku, nama Izebel tentu sangatlah populer dalam membawa keluarga kerajaan pada kekafiran, pada berhala. Bahkan semua bangsa akhirnya telah terbabit pada kesesatannya. Apa yang diperbuatnya adalah menghadirkan berhala di rumah tangganya, ya, dan kemudian bahkan kepada seluruh bangsanya, dan khususnya bagaimana hidup mereka, segala kemampuan mereka digunakan untuk persembahan kepada berhala. Demikianlah umat Tuhan perlu waspada pada hal ini, karena hari ini pun, ya, saat ini ketika kita hidup sangat mungkin pengajaran-pengajaran seperti ini, ya, model Izebel ini terjadi dalam hidup kita. Kita diberi waktu untuk bertobat, ya, kata Tuhan. Mari kita gunakan sementara kita masih memiliki kehidupan yang Tuhan berikan. Ayat 22. "Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya." Saudara-saudaraku, kata anak-anak yang disebutkan tadi akan kumatikan. Memang saudaraku, anak-anak seringkali menjadi korban dari keserakahan dan kesesatan para orang tuanya, ya. Hati-hati, ya. Nampaknya beralasan baik, ya. Ketika orang tua mengatakan, ini kita lakukan demi kelangsungan keturunan kita, ya. Namun sebaliknya telah membiarkan keturunan kita mati tanpa mampu berbuat apa-apa, karena mereka hanya disediakan atau dicekokin dengan
hal-hal yang tidak membuat mereka bertumbuh dalam iman. Ya, jadi berhati-hatilah memberi makan anak-anak kita dengan berbagai penghasilan yang tidak halal, dengan teladan-teladan yang merusak iman mereka. Mereka sedang meniru dengan mudahnya, dan puting beliung akan segera dituai, saudaraku sekalian. Dan penghakiman Tuhan ini selaras dengan penggambaran pemberi pesan tadi, atribut yang digunakan oleh Kristus yang menyebut dirinya sebagai mata bagaikan nyala api, dan sebuah gambaran penghakiman dan penghukuman Allah tentunya. Ayat 24, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Oh, luar biasa ya, buat mereka yang tidak terikut atau terimbas pada kuasa-kuasa kegelapan, pada berhala, mereka Tuhan siapkan berkat, tidak menanggungkan beban lain, dikatakan ayat tadi ya. Ayat 25, tetapi apa yang ada padamu ya, yang masih tinggal, peganglah itu sampai aku datang ya, setia sampai Tuhan datang walaupun penuh dengan penderitaan ya. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Menarik sekali saudaraku sekalian, kata karunia kuasa atas bangsa-bangsa, sehingga saya memberi judul renungan kita pada pagi ini, karunia kuasa ya. Karena ini yang dijanjikan kepada mereka yang menang ya. Dikatakan selanjutnya ayat 27, masih konteks yang sama. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Saudaraku, menarik sekali 4 ayat yang baru saja kita baca, kaitannya dengan frase-frase yang disebut dengan kuasa atas bangsa-bangsa, tongkat besi, bintang timur. Ini adalah frase-frase yang merupakan berkat bagi mereka yang menang tadi, yang setia dan teguh pada ajaran yang benar. Mereka harus hidup rendah hati dan lemah lembut. Sebuah ungkapan yang terdengar lemah, namun sesungguhnya kata itu bermakna tegas namun tidak arogan, saudaraku sekalian. Bukan lemah lembut itu ya. Dia tegas tetapi tidak arogan, karena sesungguhnya ketika Yesus mengatakan dalam sebuah ayat firman Tuhan, itu janji Yesus ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5 ya. Yesus menjanjikan mereka akan mendiami bumi. Artinya penguasa bumi akan diberikan bukan orang yang tubuhnya, ototnya kuat, tetapi mereka yang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Perhatikan bahwa atribut sang pemberi pesan itu disebut sebagai berkaki bagaikan tembaga, sebagai petunjuk bahwa ini adalah sebuah janji yang diberikan kepada mereka yang setia kepada pengajaran firman Tuhan. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin di dunia ini. Dan ayat 29 katakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Selaku demikian pengajaran firman Tuhan, perenungan firman Tuhan dari Wahyu pasal yang kedua, bagian terakhir, yakni jemaat Pergamus dan Tiatira. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur untuk firman Tuhan, dan kami ucap syukur untuk Roh Kudus yang menolong kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kami untuk hidup dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ajaran Tuhan. Dan Tuhan memberkati kiranya melalui waktu-waktu yang sulit saat ini ketika pandemi, dan mungkin waktu ke depan jauh lebih sulit, biarlah kami tetap setia kepada Tuhan. Beberapa di antara kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Beberapa di antara kami yang sakit, Tuhan jamah dan berikan kesembuhan. Itulah doa kami Bapa. Kami panjatkan doa ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689.
Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.